plant-based. Awalnya karena saya memulai pola hidup seperti itu dalam keluarga saya berusaha setiap kali ngupload apa atau ngomongin apa, saya pakai hashtag itu. Tanpa saya sangka, ternyata mulai banyak yang pakai. Sekitar 2 tahun terakhir, Sophie gencar mengampanyekan hidup sehat melalui tagar Indonesia Makan Sayur di media sosial. Tubuh kita itu tidak perlu energi yang berlebihan ketika harus mengolah sesuatu yang asalnya dari alam, dari tanah. Lah kita aja dari tanah kembali ke tanah kok, ya kan? So kalau mau dicari saudaranya istilahnya quote unquote ya harusnya tanaman dong. Jadi ketika kita makan sesuatu yang base-nya tanaman, harusnya tuh kita klop gitu loh interaksinya dengan si tanaman itu. Kampanye yang dilakukan Sophie bukan tanpa alasan. Pola makan masyarakat Indonesia diyakini telah salah arah. Akibatnya semakin banyak orang Indonesia yang mengalami kegemukan. Penelitian Institut Pertanian Bogor bahkan menunjukkan 29,4% perempuan Indonesia usia 19-55 tahun alami kegemukan. Sebagian besar dari mereka berpendidikan SMP ke bawah, tapi memiliki pendapatan menengah ke atas dan tinggal di perkotaan. Ya, ini menarik. Yang bisa saya terangkan dengan masalah kegemukan dan kekurusan. Ini hanya bicara bahasa klasiknya orang gizi, input dan output. Ya, jadi inputnya barangkali tetap, tapi outputnya semakin berkurang. Kita hidup di dunia leyeh-leyeh. Jadi ini satu jurnal ini untuk pemakaian 1 hari. Kepada saya, dokter spesialis gizi, Dr. Tan Shot Yen, menjelaskan secara gamblang kesalahpahaman orang Indonesia. Kenyang itu harus, ya. Tetapi kenyang dengan baik, dengan kenyang asal makan tentu beda banget. Oke, kenyang dengan baik. Bagaimana caranya supaya kita bisa kenyang dengan baik? Ya, saya selalu memegang pola makan yang sehat dengan seimbang. Sehat itu artinya adalah apa yang kita makan selalu mendekati bentuk aslinya di alam. Jadi kalau kita bertanya lebih baik mana? Kita makan ayam opor, ya walaupun kelihatannya bersantan, dibandingkan dengan misalnya sosis ayam. Sosis ayam tuh nggak ada. Tuhan nggak pernah bikin sosis. Apalagi masuk kaleng, ada di rak selama 2 tahun. Aneh kan? Tapi kalau ayam opor itu kan masih kelihatan ada ketek ayamnya, ada paha ayamnya. Diberi santan nggak dosa. Nah yang menjadi problem adalah santannya jangan diangetin berulang-ulang. Makan buah misalkan, ya kan? Nah buah itu ya ada kelihatan buahnya bulet, ya. Bukan kita makan airnya buah dan ada di dalam karton. Bukan berarti nggak boleh, once again, but then again prioritasnya tuh harus yang mana dulu sih gitu. Kalau kita mencoba kembali ke kodrat kita, harusnya manusia tuh gimana sih kalau makan? Untuk kembali ke kodrat sebenarnya tak sulit. Sophie misalnya memilih menjalani pola makan raw food, makanan utuh yang tak diproses terlalu banyak. Lalapan. Raw food itu lalapan. Jadi mungkin akhir-akhir ini mengheboh dan membahana. Sebenarnya kalau tanya saudara-saudara kita yang orang Sunda, mereka ngerti loh. Udah biasa kok makan kayak gitu. Eta mah raw food. Ya nggak sih sebenarnya gitu. Bahkan di kota-kota besar seperti Jakarta, layanan catering diet yang mengusung makanan sehat kian menjamur. Salah satunya yang digagas oleh Tana Suwardono sejak tahun 2014 lalu. Usahanya tak hanya sekedar menyusun menu yang nikmat, tapi juga sedap dipandang untuk para pelanggan. Berarti satu kotak merah ini kalorinya berapa? Kalau yang siang ini kemarin kalau nggak salah 320 sampai 330 deh. 320 sampai 330. Apa aja sih isinya hari ini? Ini sih dada ayam. Telur dadarnya biasa sih nggak pakai bumbu apa-apa, cuma didadar. Telur dadar biasa. Terus diiris kesannya noodle. Terus ini sayuran kailan, wortel sama baby corn di steam. Oh, di steam. Dikukus semua. Cuma kan kalau kayak gitu nggak ada rasanya nih. Iya, nggak ada Jadi rasanya. kita kasih ini racikan kita saus. Sudah diperhitungkan nggak porsi-porsinya segala macam tuh gimana sih perhitungannya? Udah banget. Kita ada guideline booknya pas kita dari awal mau bikin si resep-resep ini tuh ada guideline saya kayak dalam seminggu itu kita harus mengkonsumsi sayur ini berapa, terus ikan-ikanan, terus daging tuh berapa banyak gitu. Sophie juga meyakini niat makan sehat tak akan berarti tanpa pertimbangan tepat. Baginya, tubuh kita bukanlah tempat uji coba beragam metode diet yang kini tengah populer.
Oh, gue diet mayo, gue diet ini, diet itu, turun 5 kilo, nggak lama naik lagi kan 8 kilo. Biasanya kan gitu kan, biasanya. Why? Because kesadarannya belum masuk. Bahwasannya saya melakukan ini untuk apa. Ketika kita makan yang mulai gourmet seperti raw food cake, raw food pasta, raw food pudding, raw food ina-inu, tetap yang ada adalah portion controls. Apa sih kendala terbesarnya orang-orang kota nih untuk jaga makan sehat mereka tuh apa? Restoran lah. Kan pulang-pulang kantor biasanya makan siang itu kan udah pasti biasanya pergi ke restoran. Jarang kan yang sekarang bawa makanan dari rumah gitu. Kalau misalnya makan di restoran sih pasti lebih susah ya godaannya itu. Terus apalagi kalau yang deep fry gitu kan minyaknya kita nggak tahu makanya sebanyak apa. Terus minyaknya berapa kali dipakai. Pertanyaannya sekarang, apakah ini berarti pola makan piramida yang kita kenal sejak dulu tak lagi relevan? Di sini saya bisa ngitung-ngitung ya. Misalnya tentang nasi goreng bubur ayam. Coba, itu isinya cuma karbo. Iya. Iya kan? Proteinnya seperti bintang di langit. Iya. Ya kan? Karena seperti misalnya protein kita butuh segede telapak tangan orang yang makan. 1 kali makan, bukan 1 hari ya, pelit namanya. Oke. 1 kali makan. 1 kali makan harus Iya, segini? jadi bayangin. Proteinnya? Iya, betul. Oke. Bayangin ada nggak di dalam bubur ayam kita punya protein sekian? Enggak. Tentu saja tidak. Ya. Tapi adat kebiasaan orang Indonesia makan nasi gimana? Oke, nah ini yang menarik. Kalau memang betul pengen makan nasi, Anda jangan berpikir nasi Anda itu whole grain. Nah, ini yang suka orang kejeblos. Tampangnya bulat-bulat dikira masih whole grain. Ini whole grain yang udah telanjang loh. Iya. Dan yang lebih baik lagi adalah karbohidratnya ini bukan cuma sekedar bagus di warna, tapi juga mengenyangkan. Jadi apa misalnya? Tebak. Karbohidrat, berwarna, mengenyangkan, Tinggi serat, kaya antioksidan, dan masih bagus dengan enzim. nah itu dia yang kayak antioksidan itu. Sayur dan buah sayang, sayur dan buah adalah karbohidrat. Sambil aku bukain satu hal lagi. Nah, aku mau bukain yang disebut dengan dari Harvard Public Health School. Ya, yang menjadi problem adalah orang Indonesia itu kurang makan jumlahnya. Orang Indonesia makan sayur sama buah cuman buat kembang. Tak cuma minim pengetahuan soal gizi, sebagian besar orang Indonesia diduga salah kaprah. Iya, mereka mengandaikan kalau saya tidak makan malam, itu bisa ngecilin badan. Atau makan malamnya cuma buah doang. Tapi itu persepsi salah atau? Ya jelas salah. Sekarang begini, buah mungkin makanan yang sehat. Saya tahu karena ada pohonnya di luar sana, betul? Tetapi seimbang nggak? Enggak. Akhirnya yang Anda masukin apa? Fruktosa. Gula. Mana proteinnya? Justru kalau kita bisa menyeimbangkan antara karbohidrat, protein, dan lemak, ini adalah suatu trio yang disebut dengan makronutrien dalam tubuh kita. Mereka tuh saling bekerja sama loh. Saling mengikat. So, Anda nggak usah takut dengan makan lemak atau protein. Inilah beragam jenis makanan yang mudah ditemukan, terutama di kota-kota besar. Tentunya sebagian besar orang sulit menolak untuk tidak melahapnya. Namun apakah semuanya baik dikonsumsi? Gado-gado? Sehat dengan catatan, kacangnya tidak mengalami pembusukan. Dan kedua, kacangnya digoreng. Ya, jadi cobalah kacangnya disangrai. Gitu loh, seperti itu. Siomay? Siomay, tidak untuk kulitnya, tapi isinya iya. Jadi kalau Anda mau membuat siomay lebih sehat, taruh di atas pare, taruh di atas tahu, taruh di atas cabai, taruh di atas jamur. Oke, bakso? Bakso, Tuhan nggak pernah bikin pabrik bakso. Tapi yang pasti kalau Anda bisa makan ikannya, ngapain juga dibikin bakso. Rawon? Rawon is very nice, oh my God. Rawon itu makanan kebangsaan. Oke, rawon itu biasanya saya pakai bawa aman rawon ayam. Karena kita pakai keluak, pakai bumbu yang dihaluskan. Oh, that's very nice. Makanan enak itu bukan berarti selalu dikukus, bukan selalu direbus. Ya, bisa juga dipepes, digarang asem, bikin pange, diarsik, diwoku. Itu kan deretan makanan Indonesia. Indonesia tuh negara yang kaya, tolong jangan dimiskinkan. Pola hidup sehat yang selama ini dianggap merepotkan, sebenarnya hanya bermodalkan satu hal, yakni makan berkesadaran. Bukan cuma asal kenyang. Jadi everything is back to awareness. Jadi menurut saya pola makan orang itu sangat dipengaruhi sekali oleh cara dia hidup di dunia ini.